وأهل بيته ثم إلى جميع التابعين والتابعين ثم إلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء صلى الله عليه وسلم على الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب أبو بن علم محمد ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا الشيخ محمد مفتوح بن صالح النبي الشيخ محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان ثم إلى جميع أساتذتنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركتهم وبجاههم وبوسيلتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wayam bagi lan sayekjo. Bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa itu luar biasa. Bago yang bagi itu fi'il sulasinya kan bago. Bago. Kalau bago itu artinya lacut. Lacut itu orang yang berbuat dosa. Itu artinya bago. Fi'il sulasinya yang bagi. Bago, lacut. Tapi setelah diikutkan wazan infa'ala, inbagho, artinya malah sebaiknya. Bahasa Arab itu luar biasa. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ini luar biasa. Itu Al-Quran, apa itu bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab. Ini orang sembarang ngomong iso bahasa Arab. Nah, bahasa Arab cek-cek ya susunannya salah kabeh kan kadang-kadang kan ada orang ngomong sakar PDW banyak. Kalau pakai bahasa Arab, pakai sastra Arab yang asli, hebat, bagus sekali. Wayam bagi lan sayekjo. Ayakuna apa yen to ana laka iku tetep kedue sira. Wirdun apa wiritan. Min qiraatil ilmi saking maca ilmu an-nafi kang manfaat. Wa huwa utawi al ilmu nafi alladzi iku ilmu yazidu kang nambahi apa alladzi fi ma'rifatika ing dalem makrifat sira bidzatillahi kelawan dati Allah wa aqwalihi lan pira-pira dawuh Allah wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah wa af'alihi lan pira-pira pekerjaane Allah wa alaihi lan pira-pira nikmate Allah wa ta'rifu lan ngerti sapa sira bihi kelawan al ilmu nafi ma ing barang amaro kang perintah sinten Allah ka ing sira bihi kelawan ma min taatihi bayane taat Allah wa nahalan nglarang sinten Allah ka ing sira anhu saking ma min maksiatihi saking maksiat Allah wa yurisuka lan dadekaken apa ilmu nafi ka ing sira zuhdan ing zuhud fit dunya ing dalam dunya wa rahbatan lan ing seneng fil akhirati ing dalam akhirat wa yubassiruka lan
wa yubassiru kalan ningalaken apa ilmu nafi' ka ing sira biyu binafsika kelawan pira-pira awak sira wa afati a'malika lan pira-pira afati pira-pira amal sira wa makahidi aduwika lan pira-pira tipu dayane musuh sira wa hadzal ilmu utawi ikilah ilmu sabitun iku tetep fil kitabi ing dalam kitab wa sunnati lan sunnah wa kutubil a'immati lan pira-pira kitabe pira-pira imam wa qad jama'a lan teman-teman ngumpulaken hu ing hadzal ilmu al imam al Ghazali sapa imam al Ghazali fi kutubihi ing dalam kitabe imam al Ghazali al azimatil qadri kang gedhe derajate kang agung derajate al kabiratil khatari tur kang gedhe krenteke indaman mungge wong lahu kang iku tetep kedue man basiratun utawi peninggal fidini ing dalam agama warusuhun lan tumancep fil ilmi ing dalam ilmune wa kamalun lan sempurna fil yakini ing dalam yakini fawadib mongko kelanggengaken sapa sira ala mutalaatiha ing atase mutalaah kutubul a'immah ingkanat lamun ana laka iku kedue sira himmatun apa keinginan fi sulukit tariqi ing dalem ngambah dalan warohbatun lan seneng fil wusuli ing dalem tumeka usul ila maratibit tahqiqi maring pira-pira derajat tahqiq hakikat wa qadin faradat lan teman-teman ngijeni al kutubu apa pira-pira kitab al Ghazaliyatu kang bangsa Ghazali min baini kutubil muhaqqiqina saking antarane pira-pira kitab pira-pira ulama ahli tahqiq minas sufiyati saking ulama tasawuf bil jam'i kelawan ngumpulaken wa tahriri lan teliti wa husuli taksiri lan ngasilaken bekas al-kasiri kang akeh fi zamanil qasiri ing dalem zaman al-qasiri kang cendhek wa alaikalan wajib ing atase sira bil iksari kelawan ngakeh-ngakehaken min qiraati kutubil hadisi saking maca pira-pira kitab hadis wa tafsiri lan pira-pira kitab tafsir wa min mutalaati kutubil qaumi lan saking mutalaah pira-pira kitabe kaum amatan hale umum fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono al-iksar min qiraati kutubil hadis wa tafsir ila akhirih fathun iku futuh amun kang umum wa sulukun lan suluk tamun kang sempurna kama koyok barang kala kang dawuh ing mak ba'dul arifin sapa sebagiane pira-pira ulama makrifat walakin yambahi tetapine sayek jolaga kedue sira antah tariza apa yen to njaga sapa sira amah saking barang yastamilu kang mengku apa mah min rasailihim saking pira-pira kitab risalai al-a'immah alal umuri ing atase pira-pira perkara al-ghamidati kang dalam wal haqaiqil mujarradati lan pira-pira hakikat wa hadil asya utawi kila pira-pira suwi-wiji tujadu iku den temu apa hadil asya fi aksari muallifati Syekh Muhammad bin Arabi ing dalem luwih akeh-akeh pira-pira karangane Syekh Muhammad bin Arabi wa fi syai'in lan ing dalem suwi-wiji min rasailil Imam Al-Ghazali ing dalem kitab risalah Imam Ghazali kal mi'raji kaya kitab Mi'raj wal madnuni bihi lan kitab madnun bihi wa qad dzakara lan teman-teman nutur Asy-Syaikh Zaruk sapa Imam Syekh Zaruk fi ta'sisil qawaid ing dalem kitab ta'sisul qawaid
nutur qaidatan ing qaidah fitahdiri ing dalem fitahdiri ing dalem meden-medeni peringatan atau ngekei warning minal kutubi sange pira-pira kitab allati kang tajri kang lumaku apa kitab hadal majra ing dalem ikilah nggon lumaku farajih mongko baliya sapa sira ha ing al kutub allati tajri hadal majra in syi'ta lamun karep sapa sira walam yadkur lan ora nyebut sapa Syekh Zaruk fi jumlah dia ing dalem jumlah al-kutub allati tajri hadal majra muallifati Syekh Abdul Karim Al-Kailani ing pira-pira karangane Syekh Abdul Karim Al-Kailani li annahu krana sak temene Syekh Abdul Karim Al-Kailani mutaakhirun iku ulama mutaakhir wa muallifatuhu utawi pira-pira karangane Syekh Abdul Karim Al-Kailani an akhiriha saking akhire al-kutub allati tajro hadal majro mimma iku setengah saking barang yang bagi kang sayekjo al-ihtirazu opo joko anha saking muallifatus Syekh Abdul Karim Al-Kailani isaron kelawan disiaken lissalamati maring selamat. Paing kala mongko lamun ngucap qailun sapa wong kang ngucap la baksa ora apa-apa alayya ing atase ingsun fi mutalaati hadil kutubi ing dalem mutalaah ikilah pira-pira kitab liane krana sak temene ingsun akhudu iku njukuk sapa ingsun ma ing barang afhamu kang faham sapa ingsun hu ing ma wa usallimu lan nyerahaken sapa ingsun lima maring barang la afhamu kang ora paham sapa ingsun hu ing ma liqailihi maring pengucape ma kila den dawaken lahu kedue lahu kila den dawaken lahu maring qail qad ansofta teman-teman bener sapa sira wa nahnu utawi ingsun inna manasa iku angin pestine wedi sapa ingsun alaika ing ngatasé sira bima saking barang tafhamu kang faham sapa sira hu ing ma wedi antafhama ing yen to ora paham ing yen to paham sapa sira hu ing ma ala ghairi wajihi ing atase sakliyane wajahe ma fatadillu mongko sesat sapa sira an sawa'is sabil saking dalan kang lurus kama waqa'a kaya oleh tumiba dalika apa mengkono-mengkono kabeh apa mengkono-mengkono tadillu an sawa'is sabil li aqwamin kedue pira-pira kaum akafu kang padha jumeneng kang padha leren saka aqwam ala mutalaati hadhil kutubi ing atase mutalaah ikilah pira-pira kitab fasaru mongko padha dadi sapa aqwam fi zindikatin ing dalem kafir zindik wa ilhadin lan ilhad ateis wa qalu lan padha ngucap sapa aqwam aqwamun akafu iku bil hululi kelawan hulul itu berarti menetapkan bahwasanya Allah itu bertempat namanya hulul wal ittihadilan ilhad ittihad berarti mengatakan manunggaling kawula Gusti itu ittihad nek ilhad itu ateis tidak percaya adanya Tuhan kalau ittihad itu manunggaling kawula Gusti menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala manunggaling wala haula mongko ora ana daya upaya iku maujud wala kuwatalan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al ali kang maha tinggi al azimi tur kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Imam Alawi Al-Haddad memberi wejangan kepada kita, memberi wasiat kepada kita, memberi mauidhah hasanah kepada kita. Apa yang diwasiatkan oleh beliau Imam Alawi Al-Haddad, kita itu sebaiknya harus punya wiritan membaca ilmu yang bermanfaat. Membaca ilmu yang bermanfaat. Dan di sini ditafsiri oleh Imam Alawi Al-Haddad. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Yang dimaksud Imam Alawi Al-Haddad, ilmu yang bermanfaat adalah
ilmu yang bisa menambahkan kepada diri kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Terserah ilmu apapun, yang penting menjadikan kita makrifat kepada Allah, menjadikan kita tambah yakin kepada Allah, berarti itu namanya ilmu yang bermanfaat. Paham? Misalkan kamu serius mempelajari masalah ilmu yang berhubungan dengan alam ini, sehingga kamu menemukan keajaiban-keajaiban tentang penciptaan alam ini, kemudian kamu mengatakan subhanallah, subhanallah, berarti itu ilmu bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak ilmuwan selain ilmuwan non muslim, mereka setelah menemukan keajaiban ciptaan Allah, mereka masuk Islam. Banyak sekali ilmuwan muslim telah meneliti keajaiban Allah, ciptaan keajaiban Allah, mereka adalah masuk Islam. Itu yang dinamakan ilmu manfaat. Ilmu yang bisa menjadikan kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ilmu yang membahas tentang kalam-kalam Allah. Berarti apa? Al-Quran. Itu yang manfaat. Orang kok understand. Manfaatnya ya ono tapi saiki. Itu harus harus menguasai baru bisa dakwah dengan bahasa Inggris. Kalau belum menguasai bahasa Inggris ya nggak bisa berdakwah dengan bahasa Inggris. Omongnya nggak ada mantong, tapi dakwah bahasa Inggris ya buyar. Bahasa Indonesia yang bomboan. Mantong bahasa Indonesia yang bomboan. Tidak wae pakai bahasa Inggris. Tambah ora karu-karuan. Des bahasa Indonesia wae, mbek karo basa Jawa, basa Madura dipelajari sing baik. Biar apa? Biar kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an kepada masyarakat banyak. Bang. Dah enggak bahasa Inggris. Understand you? Understand, Mbah? Buyar tambah orang sudah dapat. What's your name? Bingung kan? Pokoknya kita jadi kita harus pelajari bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat kita. Jadi kita harus memperbanyak atau punya wiridan membaca ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu apa? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membahas tentang akwal-akwalnya Allah. Ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang membahas tentang pekerjaan Allah, membahas tentang kenikmatan Allah. Berarti semuanya adalah ilmu yang berhubungan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid harus dipelajari dengan baik. Karena dengan ilmu tauhid kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita bisa tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tauhid membahas tentang sifat Allah, akwal Allah, af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid dimulai dari kecil. Apa? Aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nah, itu mulai dari bawah. Mari ngono, setelah itu sarahnya Jala'ul Afham, Nurul Dolam. Ono Tuhfatul Murid. Nah, itu saya punya sarahnya Tuhfatul Murid 5 jilid, harganya 850. Itu ilmu tauhidku regane 850. Memang belajar ilmu tauhid durung katam. Kita tuh lawang durung katam. Aku tuh wis katam apa ora kita tuh lawang? Durung, jelas durung. Belum katam. Aku nek sing ulang ora teko ya tambah ora hatam. Ora hatam. Ora teko sapa? Soale wedi sing ulang. Wedi. Nah, karena itu belajar. Saya punya 5 jilid. 850 rupiah. Ini 580. Ini Asyarful Kabir fi Okom. Den. Kayak pocongnya ilmu tauhid bahas tentang apa itu istilahul ulama dalam masalah ilmu tauhid. Banyak. Paham ya? Ini Aqidatul Awam itu dibaca dulu, dipahami dulu. Kalau sudah paham, nurut dalam.
kemudian jalur abam, jika tingkatnya besar baru beli yang besar. Biar apa? Biar kita itu punya perbandingan dalam ilmu tauhid. Jadi nggak monoton. Jadi kita tahu, oh menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini. Fikih juga demikian sama. Ketika kita belajar fikih sama, ya kita mulai dari Safinatun Najah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mubin, Fathul Wahab. Kemudian kalau sudah khatam semuanya, baru kita belajar Madzhabul Arba'ah. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kata ulama, man lam ya'rif ikhtilafal ulama falaisa bi'alimin. Kalau orang itu nggak ngerti perbedaan ulama, maka mereka nggak bisa dikatakan alim. Soalnya kalau nggak ngerti perbedaan ulama, rawan suudzon kepada orang lain. Rawan suudzon kepada orang lain. Loh itu kok begitu? Padahal ulama itu banyak, bukan hanya satu. Makanya itu harus secara bertahap. Orang alim, semakin dia itu alim, semakin nyantai ketika melihat kejadian. Kok begitu modelnya? Nek ngedusi mayit kok tengkurep dhisik. Aku jelas salah, ora ono ceritane. jelas salah. Oh ngedusi mayit tengkurepno didusi sik ora ono ceritane. Ora ono ceritane. Pas nyolati mayit kok didekno mayite. Wah, jelas salah. Kita lucu bener. Nah, itu biar kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ngono lho. Itu jenenge belajar. Ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa memberitahu kepada kita apa saja yang diperintah oleh Allah kepada kita. Berarti ilmu fikih itu ilmu bermanfaat untuk kita, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa fikih enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan, sing nrimo kan Allah, apa jare urusane Allah. Ya bener, sing nrimo iki Gusti Allah. Cuma Allah punya aturan yang sudah melewati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok grudak-gruduk, salatmu enggak diterima. Sing nrimo ora awakmu, sing nrimo pangeran. Bener sing nrimo pangeran, tapi harus ada aturan di dalam ilmunya, harus ada undang-undangnya. Lah apa gunane ilmu fikih? Apa gunane hadis Rasul? Kalau salat grudak-gruduk, kemudian dia mengatakan sing nrimo kan Allah. Nah, tidak ada gunanya nanti hadis Rasulullah. Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah untuk undang-undang. Dan kitab-kitab fikih yang sudah ijtihadnya para ulama itu sudah mengambil ijtihad dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Nah kalau kita menjalankan ibadah tanpa lewat fikih, ya insya Allah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika sujud, maka harus mancat. Harus. Kalau nggak mancat berarti ya tidak boleh. Bagaimana ketika takbiratul ihram, harus dipelajari. Di dalam sholat itu ada rukun qauli dan rukun fi'li. Lah rukun qauli itu harus terdengar dengan telinga kita. Paling tidak takbir itu harus Allahu Akbar, terdengar telinga kita. Jangan kok gaya khusyuk Allah tapi tidak terdengar akbarnya, tidak sah sholatnya. Ngomongnya koyo khusyuk tapi salah. tidak sah. Kenapa? Karena takbir qauli, rukun qaulinya enggak terdengar oleh telinga kita. Paham ya? Harus terdengar. Paling dari itu harus dipelajari, ilmu-ilmu yang bisa menunjukkan kita mengetahui apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang bisa menunjukkan kita apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ilmu fikih bodoh. Ilmu fikih. Nah, jadi maksiat termasuk ilmu tasawuf, termasuk ilmu yang kita baca ini. Kita dikasih tahu apa saja yang boleh dilakukan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menjadikan kita zuhud di dunia dan cinta kepada akhirat. Ini namanya ilmu manfaat. Ilmu yang bisa menjadikan zuhud kita di dunia dan bisa menjadikan kita senang di akhirat. Kira-kira ilmu apa? Jelas ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Orang belajar ilmu ekonomi, ya kan? Orang ono ceritane mau belajar ekonomi, orang kepengin ndek dhuwit ora ono ceritane. Ayo, wong sing belajar ilmu ekonomi, cita-citane apa, Dun? Mesti kepengin dhuwit akeh. Ora ono ceritane belajar apa ekonomi, ben apa? Ben ora ndek dhuwit. Oh, ora ono ceritane.
Paham ya? Nah, padahal kita itu harus punya wiritan membaca ilmu nafi, ilmu yang bisa menjadikan kita zuhud di dunia. Apa zuhud di dunia? Ora gelem dunya. Ora gelem dunya. Artinya itu enggak kumantil ning gone dunya. Artinya itu enggak selalu memikirkan dunia. Itu namanya zuhud. Jenenge zuhud. Menganggap dunia itu adalah remeh. Dunia itu adalah remeh ku zuhud. Jadi zuhud. Ana awakmu kayak ote-ote saya seneng ora zuhud gitu lagi. Kayak ote-ote saya seneng. Kayak mangan gurami saya seneng. Iku ora zuhud jenenge. Ora zuhud. Apa ora masih mikir-mikir. Ini ya. Wah, tambah ora zuhud. Zuhud itu apa? Meremehkan dunia. Hatinya enggak selalu memikirkan tentang dunia. Yang dipikirkan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja ya kerja, cuma hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita baca itu adalah ilmu yang bisa menjadikan kita zuhud. Nah, saiki nek maca ilmu ekonomi. Ayo maca ilmu apa meneh? Matematika. Ilmu atau matematika. Itu semuanya ilmu-ilmu untuk mencari uang. Mencari uang. Belajar apa? Ilmu ekonomi. Ki apa? Saya di duit, ora ono ceritane. Pasti inginnya adalah pengen kaya. Nah, itu wis enggak zuhud di dunia. Kita harus membaca ilmu yang bisa menjadikan kita cinta kepada akhirat. Ya apa? Tafsir wal hadis, tasawuf dan lain sebagainya. Di sini enggak ada yang menganjurkan kita harus memperbanyak dunia, enggak ada nanti di ilmu ini. Kalau kamu belajar ilmu ini harus siap satu hari makan ote-ote. Mungkin ote-ote tok satu. Kalau belajar kitab ini, makanya aku mau guru saya. Itu gimana bahasanya kitab ngene aja. Apa mangan akeh sini wong. Terus. Lah, ilmu yang harus kita baca adalah ilmu yang bisa menunjukkan kepada kita terhadap app kita sendiri, bukan app orang lain. Jadi ilmu yang bisa meneliti app kita sendiri. Berarti ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang akhlak. Bagaimana hasud, riya, takabur, ghibah, namam yang ada di hati kita itu harus dihilangkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Orang kok kita meneliti orang lain tapi app kita nggak kita urus, itu berarti nggak manfaat. Paham ya? Nah, ilmu yang bisa menunjukkan kita afati a'mali. Kira-kira saya ibadah puasa ini diterima oleh Allah apa enggak? Kira-kira sholat kita itu sudah betul sesuai dengan aturan fikih apa belum? Nah, itu ilmu yang bisa menjadi manfaat. Ilmu yang bisa menunjukkan kepada kita tipu daya musuh kita. Siapa musuh kita? Setan. Nah, setan ono loro, setan sing ora ketok mbek setan sing ketok gede-gede. Setan sing ora ketok mbek setan sing ketok gede-gede. Apa ngene ku binas kan ada itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, ini setan sing ora ketok mbek minal jinnati wan nas. Itu tambah berbahaya. Bahaya, setan sing ketok tambah bahaya. Apa itu mau ngaji setan sing ora ketok auzubillahi minasyaitonir rajim wis mire deh. Lah sing ketok auzubillahi minasyaitonir rajim menter. Ora gelem ngale auzubillahi minasyaitonir rajim pancet ning ngarepe wae. Auzubillah pancet ning ngarepe. Iki setan sing ketok itu tambah ora mempan didoakno. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mau ngaji ya apa ngaji? Tunggu penak ngene kok. Itu setan sing ketok. Bahaya setan sing ketok. Nah itu. Jadi kita harus membaca ilmu yang menunjukkan kepada kita bagaimana tipu daya musuh-musuh kita. Musuh kita harus tahu setan itu modelnya begini, ngajaknya begini, nafsu itu begini, hawa nafsu itu begini. Nah itu kita harus tahu. Lah ilmu-ilmu yang menjadikan kita dekat kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita itu tahu yang dilarang oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, ilmu yang bisa menjadikan kita tambah
zuhud kepada Allah, zuhud di dunia, cinta kepada akhirat, bisa meneliti app kita, bisa meneliti afat-afat amal kita, bisa menunjukkan kita bagaimana tipu daya musuh kita. Itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Khususnya adalah kitab milik Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Wush, ora karo-karuan kitab Ihya Ulumuddin. Sampai Imam Nawawi sing ngarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan seandainya Al-Qur'an itu enggak ada, kitab Ihya Ulumuddin cukup digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saking hebatnya Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali iku disarai jenenge Ithafus Sadatil Muttaqin oleh Imam Az-Zubaydi Said Al-Murtada Az-Zubaydi. Jadi 1.600.000 aku duwe. Aku gak wedi amen. Aku nyamang rasa-rasa. Kewede. Tapi asik nek dibaca, masyaallah. Asik sekali. Lengkap. Masyaallah, luar biasa kitab ini. Simpen kitab ini. Tak andalan. Kitab luar biasa. Kitab semua pokoknya hebat sekali. Kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Jadi Imam Ghazali itu kan hebat sekali. Dokter aja, kayak dokter beliau. Dan delok awakmu ini namu. Ngerti hatimu modele piye ngerti. Iku Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ngerti? Dengan masyaallah delok masalah al-qalbu. Keterangannya Imam Ghazali menjelaskan tentang hatinya manusia. Itu koyok-koyok Imam Ghazali pernah mengoperasi hati. Itu hebat ya Imam Ghazali. Paham ya? Harus kita baca, kita teliti. Kita baca, kita pahami, luar biasa. Itu Imam Ghazali. Banyak sekali ulama-ulama yang menyanjung kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan ahli tasawuf saja. Fikih yang kita amalkan itu semuanya kembalinya dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kitab-kitab fikih-fikih yang ada sekarang itu sumbernya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Nah, itu Imam Ghazali. Dari 3 kitab itu sampai sekarang itu ya diambil dari 3 kitab itu. Yang ada yang kita pelajari itu. Masuk Al-Wajiz dari Imam Ghazali si paling ringkas. Kemudian Minhajut Thalibin kayak Imam Nawawi itu ya diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Kemudian disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, kemudian ada Kanzur Raghibin Al-Mahali. Itu semuanya bersumber dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Saking hebatnya Imam Ghazali. Kemudian dia wis aras-aras debat ngarang tasawuf. Ya Ulumuddin Imam Ghazali. Imam Ghazali wis ora karo-karoan. Cukup belajar kitab Imam Ghazali. Makanya di sini diterangkan kitab-kitab yang menjelaskan ilmu yang bermanfaat semuanya itu yang bisa kita tahu zat Allah, akwal Allah, sifat Allah, af'al Allah, ala Allah, bisa menjadikan kita zuhud di dunia, bisa menjadikan kita senang di akhirat, itu semuanya diterangkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin usul kepada Allah, kalau kita ingin betul-betul mempelajari tentang ilmu semuanya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, baca kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Paham ya? Wasiat berikutnya Imam Al-Haddad, alaika bil iksar min qiraati kutubil hadis wa tafsir. Memperbanyak perbanyaklah membaca kitab tafsir dan kitab hadis. Kitab tafsir dan kitab hadis. Lah nek awakmu maca kitab tafsir tok wae yo, kitab tafsir tok. Umurmu tek kitab tafsir durung tek. Saking banyaknya kitab tafsir. Saya punya 6 kitab tafsir. Tafsir apa sih dikaji esuk iku? Ada Jalalain, ana Sawi, ana Tafsir Munir, ana Ibnu Katsir, Sofatul Tafasir. Kemudian Tafsir Al-Qurtubi. Saya punya 6 kitab tafsir. Wah, oke. Banyak kitab tafsir. Lah kowe maca wis beleng ra. Beleng. Kitab tafsir banyak sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Ki masih mau beli lagi kitab Mafatihul Ghaib. Ini Imam Ar-Razi. Ini Imam Fathur Razi, Imam Al-Fathur Razi. Kitab tafsir.
Tambah lagi sing kitab muasir zaman sekarang ya Imam Sya'rawi. Ya Sya'rawi, masyaallah si banyak. Kira-kira nek duit 300 juta wis entek itu kono kitab. Itu baru kita tafsir. Baru kita tafsir. Lawamu durung pernah belajar tafsir. Remote ra ngono. Bisa suwe perjalanan hidup moco mikir nikah tonan. Masih banyak perjalanan hidup itu masih banyak. Awakmu mikir nikah tok bendino iki. Belum, Pak. Belum kita belum dipelajari secara sempurna. Belum. Belum ya. Jadi kita diberi wasiat Imam Al-Haddad, perbanyaklah membaca kitab tafsir. Kitab tafsir kita baca, kitab tafsir belum habis, umur kita sudah nyendat-nyendat. Saking banyaknya kitab tafsir. Kemudian tambah lagi kata beliau Imam Al-Haddad, kitab hadis. Tambah karu-karuan. Sing populer ya kutubus sittah. Kutubus sittah. Apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam An-Nasai. Sing populer kutubus sittah. Dan kepengen ditambah lagi ada Muwatta, Musnad Imam Ibnu Hanbal, Imam Al-Baihaqi, Ad-Darimi, ra karo-karuan. Akeh hal mustadrak. Alhamdulillah saya sudah punya 2 sarah kitab terbesar ini. Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, saya punya berapa? 1.280.000. Gede. Ambilkan Aunul Ma'bus, sarah Sunan Abu Dawud, ini 850. Wah, kitab-kitab hadis harus dibaca. Apa kita siapa? 1000 terus itu 1000 nanti kita 1101 hadis sing mbok saiki lho. Regane piro? 10.000. Ngono sing dibahas nikah tok. Anak iki kurang. Harus dibaca tapi wis 1001. Tiga andalan 1001. Disai bisa disai. Belum. Regane 15.000. Kadang-kadang ora tuku, golek sisa. Kacau awakmu wis kacau. Kadang-kadang golek cendela-cendela iki gak ono kitab 1001 iki ngaji. Wis payah awakmu. Iki payah. Iku kita hadis harus dibaca. Muslim punya ini. Dawud masih banyak. Pokoknya butuh uang ya masih banyak. Masih banyak. Insyaallah kapan-kapan ya tambah lagi kitab hadisnya kalau kitab apa itu fikihnya Majmu' lil Nawawi itu kurang sama kitab tafsirnya insyaallah nganti ana kuwi ya ora karo-karo iki mau mantong ngandalane Safinatun aja. Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Yes, memperbanyak membaca kitab hadis, kitab tafsir. Kitab hadis, kitab tafsir. Nah, di sini dikasih tahu sama Imam Al-Haddad. Hati-hati, ada beberapa kitab yang tidak boleh dibaca bagi orang yang belum kelasnya tinggi. Kalau kelasnya belum tinggi jangan membaca kitab ini. Apa? Karangannya Imam Ibnu Arabi. Beliau Imam Ibnu Arabi mempunyai kitab yang sangat tinggi sekali. Imam Ghazali juga punya kitab yang sangat sulit untuk dipahami. Namanya kitab Mi'raj dan kitab Madnun. Itu kitab-kitab yang berkelas. Hanya orang-orang pilihan yang bisa membaca kitab itu dan memahami dengan baik. Itu kitab-kitab berkelas. Namanya Imam Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Al-Mi'raj dan kitab Al-Madnun. Kitab berkelas. Makanya kita dikasih tahu, jangan dulu baca kitab itu. Soalnya apa? Soalnya dulu ada beberapa orang yang kelasnya itu belum tinggi, dia sudah membaca kitab itu. Tambah dia menjadi ilhad dan talah menjadi ittihad. Talah menjadi ateis, tambah menjadi manunggaling kawula Gusti. Apa manunggaling kawula Gusti? Yaitu menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu manunggaling kawula Gusti. Kaya sapa? Ini belum kelasnya malah salah kaprah. Kaya Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Duduk Imam Junaid, Imam Al-Halaj, Imam Al-Halaj. Kemudian kalau di Indonesia yang terkenal manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Itu manunggaling kawula sendiri. Itu ittihad. Dia menganggap dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Itu
Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenarnya wallahu a'lam, katanya di dalam apa itu Mbah Fadl Sunori Tuban, beliau itu dimasukkan salah satu 10 wali yang mendakwahkan agama Islam di tanah Jawa. Tapi pendapatnya beliau manunggaling kawula Gusti. Mudah apa itu mengatakan bahwasanya dia adalah Allah. Itu kan ceritanya kan begitu. Dia adalah Allah. Disuruh sholat sama para wali songo, dia kan mengatakan, itu cerita-cerita di TV film kan banyak. Apa itu semuanya wali songo kumpulan kan ya. Semua wali songo kumpulan membahas Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar berada di dalam gua kholwah dia. Beliau adalah apa itu menyendiri. Dipanggil sama muridnya Sunan Kudus. Oleh Sunan Kudus, panggil. Apa itu Syekh Siti Jenar? Dipanggil, ya Syekh Siti Jenar, sampean disuruh datang ke tempat musyawarah. Bagaimana Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada adalah Allah. Bingung santri ini Sunan Kudus. Ini model apa? Siti Jenar nggak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung santri ini Sunan Kudus. Balik meneh nggone Sunan Kudus. Yang Kanjeng Sunan, Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Syekh Siti Jenar, Sunan Kudus yo podo, dia ma'rifat kepada Allah sama. Oh kalau begitu panggil Allah. Loh, ini kan aneh bisa Sunan Kudus. Sunan Kudus aneh bisa. Wali santri ini, wali. Allah dipanggil. Iya. Iki sing nganggon Sunan Kudus. Sunan Kudus berarti yang manunggaling kawula Gusti pisan. Dia wis ma'rifat tinggi kepada Allah. Kalau Siti Jenar enggak ada, Allah panggil. Kalau begitu Allah panggil ke sini. Gaya bener Sunan. Allah disuruh datang. Bagaimana Syekh Siti Jenar? Allah nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Bingung tambahan satu. Malah Allah ono gitu. Sing ono Syekh Siti Jenar. Balik mana Siti Jenar? Kanjeng Sunan, Allah nggak ada, yang ada adalah Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus nggak mau kalah deh, manteknya nggak mau kalah. Tetap kalau begitu Allah dan Siti Jenar suruh ke sini. Allah dan Syekh Siti Jenar suruh ke sini. Wanggil. Syekh Siti Jenar dan Allah silahkan datang. Nggak bisa mengelak. Syekh Siti Jenar nggak bisa mengelak. Datang di tempat musyawarah. Ditanya, Kanjeng Sunan, kenapa sampean tidak mau sholat? Allah kok sholat? Nggak ada Allah nyembah kepada Allah. Itu namanya salah dari Syekh Siti Jenar. Oh, ini wis ngarepe wali, dia tetap mengaku sebagai Allah. Wali kabeh meneng wae. Meneng wae disuruh tobat, Syekh Siti Jenar tetap tidak mau. Soalnya menurut dia benar, tapi ini membahayakan kepada masyarakat. Syekh Siti Jenar itu punya murid. Itu sudah pendapatnya koyok Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti. Dia mengatakan, saya adalah apa itu Allah pengembala kambing. Gus, manunggaling kawula Gusti. Nah itu apa itu orang-orang yang membaca kitabnya Imam Ibnul Arabi yang pemahamannya belum nyampe sampai dia menjadi ittihad manunggaling kawula Gusti. Nah mungkin Syekh Siti Jenar ya perasaan dia ya mungkin yang dibenarkan karena beliau ini juga dimasukkan salah satu dari wali Allah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Khususnya yang memasukkan adalah apa itu Syekh Fadl Sunori Tuban. Omahku, ya, sak kulone omahku paling. Saya ora tahu. Itu Mbah Fadl Sunori Tuban. Mbah Fadl Sunori Tuban tempatnya di sini. Hebat-hebat wong Tuban itu hebat. Tuban kadang hebat hebat. Kadang kok ono. Kadang hebat ya. Ya hebat. Ya macam-macam Tuban. Kadang hebat kadang ya. Doa. Semakin ke barat itu wong ora karo-karuan, macam-macam. Ke barat itu butuh selawat sing akeh. Selawat sing akeh. Wong ora main-main, ora main. Lah wis apa jenenge Pasuruan Wetan wis
Gini kan, jadi bikin kato anak udah belajar ora temenan. Temenan. Wallahu alam bis shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lam yanfa'una rabbi faqihna faqihana wa qarabati lana fidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lam yanfa'una rabbi faqihna faqihana wa qarabati lana fidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lam yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fidina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.